Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu aja nih soalnya. Yanto adalah pelatih gym yang bertanggung jawab untuk ketiga muridnya yaitu Vera, Susi, dan Nadia. Karena ada pada program yang berbeda, frekuensi dan durasi latihan mereka berbeda-beda. Untuk alasan efektivitas, Yanto mengatur agar setiap muridnya tidak latihan setiap hari. Berikut informasi mengenai jadwal latihannya. Pada tanggal 1 Maret 2022, Vera, Susi, dan Nadia latihan di hari yang sama untuk pertama kalinya. Diketahui juga mereka akan latihan di hari yang sama lagi untuk ketujuh kalinya pada 180 hari setelah 1 Maret 2022. Banyaknya nilai di bawah ini yang mungkin sebagai X adalah X ini apa? X ini adalah frekuensi latihannya Nadia ya yang belum diketahui. Nah, kan ini diketahui nih, pertama kalinya tanggal 1 Maret 2022 mereka latihan di hari yang sama. Ketujuh kalinya adalah 180 hari setelah 1 Maret 2022. Misalkan kita tuliskan seperti ini, ke-1 ini menandakan latihan bersama pertama kali, ini latihan bersama kedua kali sampai dengan latihan bersama ke-7 kalinya. Dengan frekuensi latihan yang berbeda-beda, periode mereka latihan bersama dari ke-1, ke-2, ke-3 ini bakalan sama periodenya. Misalkan, dari bersama ke-1 ke bersama ke-2 ini N hari, berarti bersama ke-2, ke-3 juga pasti N hari ya. Ini N hari, ini N, ini juga N. Nah, jadi dari ke-1 sampai ke-7 ada berapa N nih teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 N, butuh 180 hari. Jadi 180-nya kita bagi ke 6 ya. N-nya adalah sama dengan 180 dibagi 6, yaitu jadi 30 hari. Ya, mereka akan latihan bersamaan dengan periode 30 hari sekali. Nah, 30 hari ini dapatnya dari mana? 30 hari ini adalah KPK dari 5, 2, dan X. Ya, pertemuan mereka adalah KPK dari frekuensi latihan-latihannya. Gitu. Jadi, KPK dari 5, 2, dan X ini adalah sama dengan 30. Sekarang untuk cari X-nya, kita lihat nih, emang cara menentukan KPK itu gimana sih? Cara menentukan KPK, kita cari faktorisasi primanya. Dari 5 ini faktorisasi primanya ya udah 5 kali 1 aja. 2 juga udah prima nih, sama dengan 2 kali 1. Ya, sekarang untuk yang X, berarti X gimana? Kan hasilnya harus 30. 30 ini kalau kita faktorkan, jadi 5 dikali 3 dikali 2 kan faktorisasi prima dari 30-nya. Nah, KPK-nya ini apa sih? KPK itu adalah kita mengkalikan semua faktor prima yang ada, tapi kalau ada yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Ini udah ada nih, 5 udah ada di sini, 2 udah ada di sini. Berarti ini adalah 5 dikali 2. Yang belum ada berapa? Yang belum ada 3. Jadi X ini udah pasti ada 3-nya. Ada beberapa kemungkinan, bisa 3 kali 1, ya, atau bisa juga di sini misalkan 3 kali 2 kali 1, karena kalau X-nya 3 kali 2 kali 1, kan 2-nya tetap diambilnya 1 kali aja kan. Antara 2 yang ada di sini dan di sini diambilnya 1 kali aja kalau sama gitu. Untuk X3 bisa juga 3 kali 5 kali 1 bisa dong. Nah, bisa juga kemungkinan yang keempat nih teman-teman. Bisa 3 kali 2 kali 5 kali 1. Udah, nggak ada lagi kemungkinan-kemungkinannya. Ya, berarti kalau misalkan kali 2 lagi ini jadi 2 pangkat 2. Harusnya yang diambil di sini 2 pangkat 2, tapi kan enggak ya. Berarti ini hapus. Sekarang kita tahu ada beberapa kemungkinan nilai X. Untuk yang kemungkinan pertama dulu nih, hasilnya berapa? Kalau 3 kali 1, ya 3 ya. Berarti ini adalah 6, ini adalah 15, di sini adalah 30. Yang ditanya banyaknya di bawah ini nilai X yang mungkin. 3 mungkin, 6 mungkin, 15 mungkin, kalau 10 enggak. Jadi ada 3 yang mungkin. Jawabannya ada di opsi yang D ya.
Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Soal ini bakalan kita selesaikan dengan metode cara cepat. Kita baca dulu aja soalnya. Diagram di bawah ini menampilkan data mengenai banyaknya lulusan SMAX yang melanjutkan pendidikannya di berbagai perguruan tinggi negeri atau masuk PTN dan perguruan tinggi swasta atau masuk PTS di Indonesia dalam periode 2017 sampai dengan 2022 ya. Jadi yang masuk PTS banyaknya adalah angka yang ditunjukkan di batang diagram biru ya. 2017 30 orang, berarti di sini masuk PTN-nya yang batang diagram orange 75 gitu di tahun 2017. Selanjutnya diketahui lagi sisanya ada yang masuk perguruan tinggi kedinasan atau PTK, memutuskan untuk ikut seleksi lagi tahun depan atau gap year, ataupun memutuskan langsung kerja. Perubahan jumlah lulusan yang masuk PTN dikatakan signifikan jika persentase kenaikan atau penurunannya lebih dari 30% dari tahun sebelumnya. Maka berdasarkan data yang disajikan dalam periode 2017-2022, perubahan signifikan tersebut terjadi sebanyak berapa kali? Ya udah kita hitung aja nih teman-teman. Ya, setiap tahunnya kenaikan ataupun penurunannya berapa persen gitu yang masuk PTN. Pertama kita hitung dulu persentase kenaikan atau penurunan dalam periode 2017 ke 2018 ya. Berarti di sini untuk yang 2017 75 yang masuk PTN, 2018-nya 85. Berarti kan ini naik berapa? Naik 10. Ya udah 10% ini tuh berapa persen dari jumlah awalnya? Ya, 10 ini naiknya berapa persen dari 75 gitu kan? Berarti per 75 dikali 100%. Ini langsung aja ya teman-teman operasikan. Berarti kan 10 dikali 100%-nya adalah 1000. 1000 dibagi 75. 1000 dibagi 75 itu adalah 13,33 ya, 13,33%. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita hitung persentase kenaikan atau penurunan dalam periode 2018 dong ya. Kan selanjutnya nih, 2018 ke 2019. Itu 85 ke 108, berarti ini juga naik. Naik berapa teman-teman? Naik 23 orang yang masuk PTN-nya. Berarti 23 per jumlah awalnya 85 dikali 100%. Kita tinggal hitung aja lagi. 23 dikali 100% berarti 2.300% dibagi 85 ya. 2.300 dibagi 85 itu adalah 27,06%. Nah, selanjutnya di sini kita hitung lagi untuk persentase 2019 ke 2020. Berarti 108 ke 72. Kalau ini turun ya, berarti turunnya 36 nih. Teman-teman turun 36, berarti ya udah kita hitung aja 36 ini berapa persen dari 108. Karena turun kita tandai negatif ya, negatif 36 per 108 dikali 100%. Ya, ini juga berarti 36 dikali 100% dibagi 108. Kalau dihitung berarti dapat 33,33% ya. Selanjutnya kita hitung lagi persentase di 2020 ke 2021 ya. 72 ke 126 ini naiknya 54 berarti 54 per jumlah awalnya yang 72 dikali 100%. Ya, berarti 5.400 dibagi 72, 75%. Pas 75%. Ini untuk yang terakhir berarti 2021 ke 2022 nih. Ya, 126 ke 102 berarti dia turun lagi. Turunnya ini adalah 24 ya, turun 24. Jadi kita tandai negatif 24
per 126 dikali 100% sama dengan berapa nih? 2.400 dibagi 126, 19,05 ya, 0,5%. Nah, kan katanya yang dikatakan signifikan itu jika kenaikan atau penurunannya lebih dari 30%. Untuk yang 13,33 ini kan naiknya nggak lebih dari 30% ya, berarti nggak signifikan. 27,06 ini naik nggak lebih dari 30%, berarti nggak signifikan. Nah, ini yang min 33,33% turunnya lebih dari 30% kan? Ini menyatakan turun negatifnya dan dia tuh lebih dari 30% karena 33, sekian persen gitu. Jadi ini signifikan. 75% jelas naiknya lebih dari 30% signifikan juga ya. Kalau yang min 19,05% menandakan turunnya hanya 19,05%, nggak lebih dari 30% ya. Jadi yang signifikan teman-teman ini terjadi berapa kali? 1 dan 2 ya, berarti terjadi 2 kali. Jawabannya ada di opsi yang B ya teman-teman. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita baca dulu aja nih soalnya. SMPX mempunyai 5 ekstrakurikuler yang bebas dipilih oleh muridnya, yaitu paskibra, teater, paduan suara, bela diri, dan jurnalistik. Murid yang mengikuti ekskul hanya kelas 7 dan kelas 8, sedangkan kelas 9 difokuskan untuk mempersiapkan ujian kelulusan. Peserta dari setiap ekskul ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Jadi dari tabel ini kita akan menemukan beberapa informasi ya. Dibaca dulu aja yang ditanyakannya. Berdasarkan informasi yang ada, nilai kebenaran dari setiap pernyataan di bawah ini adalah, nah berarti kan kita harus cek satu persatu nih teman-teman. Mulai dari pernyataan yang pertama dulu. Untuk pernyataan yang satu, rasio peserta laki-laki pada ekskul bela diri dan teater adalah 6:7. Nah, kita coba bikin dulu aja nih rasionya. Berarti peserta laki-laki atau PL ya, jumlah peserta laki-laki di bela diri berbanding dengan peserta laki-laki di teater. Untuk yang di bela diri dulu, kita cek satu persatu. Yang di bela diri, jumlah pesertanya ada 80 dan persentase peserta laki-lakinya 45%. Ini kan otomatis 45% ini kan dari totalnya dong. Jadi ya udah 45% dikalikan dengan 80. Terus untuk yang laki-laki di teater. Yang teater totalnya 75 dan peserta laki-lakinya 56%. Berarti ini 56% dikali totalnya yang 75. Kita coba sederhanakan aja, kan persennya ini boleh dicoret ya. Kita coret aja. Terus 45 kalau dibagi dengan 15 jadi 3. 75 kalau dibagi dengan 15 jadi 5. Ya, di sini kita bisa sederhanain lagi nih. 56 dibagi dengan 8 jadi 7, 80 dibagi 8 jadi 10. Berarti sama dengan 3 dikali 10 per 7 dikali 5 ya. Ini bisa kita sederhanain lagi. 10 bagi 5 jadi 2. Berarti 3 dikali 2 per 7. Alias 6/7. Jadi perbandingannya 6:7 nih. Benar ya? Pernyataan satu benar. Kalau pernyataan satu benar, berarti yang C udah pasti salah, E juga udah pasti salah. Kita cek pernyataan yang kedua. Untuk pernyataan yang kedua katanya, total peserta perempuan pada ekskul paduan suara, bela diri, dan paskibra adalah 138. Nah, di sini untuk paduan suara dulu, totalnya 100. Persentase yang laki-lakinya 42. Berarti kalau kita mau cari yang perempuan, udah pasti sisanya nih persentase. 100 dikurangi 42 alias 58%. Jadi ya udah, kita kan nyari total.
Jadi sama dengan 58% dikali dengan yang 100 ini. Berarti dikali 100 ditambah dengan yang bela diri. Kalau bela diri berarti totalnya 80. Kalau yang laki-lakinya 45, berarti yang perempuannya 55%. Jadi 55% dikali dengan 80 ditambah yang terakhir pengen dijumlahkan lagi dengan paskib. Paskib 90, berarti kalau laki-lakinya 60%, perempuannya 40%. Ya, ditambah 40% dikali dengan 90. Nah, ini tinggal dioperasikan aja ya, teman-teman. Kan 58% itu 0,58 dikali 100 ditambah 0,55 dikali 80 ditambah 0,4 dikali 90. Teman-teman boleh coba operasiin ini dengan pecahan, jadi 58/100, pokoknya bebas ya. Intinya kita dapat nih 0,58 kali 100 sudah pasti 58, 0,55 dikali 80, 44, 0,4 dikali 90, 36. Kalau ditotalkan, berarti jadi 138. Pernyataan 2 juga benar. Kalau pernyataan 2 benar, berarti yang B udah pasti salah nih, antara A dan D. Kita cek dulu pernyataan yang ketiga. Untuk pernyataan yang ketiga, katanya rata-rata peserta laki-laki pada ekskul paskib, teater, dan bela diri adalah 44 orang. Nah, di sini kan rata-rata dari 3 data ya, laki-laki yang paskib, laki-laki teater, dan laki-laki bela diri. Berarti jumlah data dibagi dengan banyak data alias 3. Ya udah kita tulis aja 1/3 dikali dengan yang pertama adalah data laki-laki paskibra. Kalau kita lihat di sini, yang paskibra, total pesertanya ada 90, persentase laki-lakinya 60%. Berarti jumlahnya adalah 60% alias 0,6 dikali 90. Ditambah dengan yang teater. Untuk yang teater, ini 56% ya, laki-lakinya berarti dikali 75. 56% itu 0,56 dikali dengan 75. Ditambah lagi yang terakhir untuk yang bela diri. Bela diri 45% laki-lakinya, berarti 0,45 dikali 80. 45 dikali 80. Jadi sama dengan 1/3 dikali 54 ditambah 42 ditambah 0,45 kali 80, 36. Sama dengan 1/3 dikali 132 sama dengan 44. Nah, 44 orang benar ya untuk pernyataan yang ketiga. Kalau pernyataan ketiga benar, berarti yang D udah pasti salah nih. Teman-teman, sebenarnya kan jawabannya udah pasti A nih, tapi kita cek aja ya untuk yang pernyataan keempat supaya lebih yakin lagi. Di sini yang diminta adalah selisih peserta ekskul laki-laki dan perempuan di SMPX. Berarti kita harus cari nih, kata pernyataan 4 selisihnya adalah 3 orang. Kita cari aja satu persatu ya. Di sini berarti kita hapus dulu deh, supaya tidak membingungkan. Untuk yang laki-laki dulu ya, berarti kita mau cari total laki-laki adalah sama dengan yang paskib dulu, di sini totalnya 90 dan persentase laki-lakinya adalah 60%. Berarti 0,6 dikali 90 ya, 0,6 dikali 90 ditambah, atau ini langsung aja ya teman-teman. Intinya kita mau mengkali 0,6 dikali 90. 0,6 dikali dengan 90 jadi 54 ditambah 0,56 kali 75, 42 ya. Di sini 42% alias 0,42 dikali 100 berarti 42 ditambah
0,45 kali 80 jadi 36. Ditambah 50%-nya dari 120, udah pasti 60. Kalau kita totalkan ini 234, berarti total perempuannya. Nah, kalau kita udah tahu yang laki-laki, perempuannya tinggal kita cari selisihnya aja. Berarti kan ini total 90 nih untuk paskib. Berarti yang perempuannya 90 dikurangi 54 nih. Jadi ada 36 ya selisihnya. Berarti di sini 75 dikurangi lagi dengan 42. 75 kalau kita kurangi dengan 42 jadi 33 ya. 33 ditambah dengan 100 dikurangi dengan 42. Jadi 58 terus ditambah 80 dikurangi 36 ya, 80 dikurangi 36 jadi berapa nih teman-teman? 358 dikurangi 36 jadi 44 ya. 44 ditambah dengan 120 dikurangi dengan 60 berarti 60. Nah, di sini ada 60. Nah, ya udah ini kita jumlahkan aja. Berarti kalau kita lihat angka satuannya 0, 4, berarti 12, 15 ditambah 6, 1 ya. 1, 6, 4, 5, 3, 6, 2, 3. 2, 3, 1. Jadi selisihnya adalah sama dengan 2, 3, 4 min 2, 3, 1 sama dengan 3. Benar ya, pernyataan 4 benar. Jadi jawabannya ada di opsi yang A ya teman-teman.